Loh, kemana? Masih di oh ya. Dipakai saja nggak apa-apa. Oh, ya. Makasih ya. Ya. Menangnya kita datang lebih awal. Lebih awal dan lebih lengkap. Enggak lah di situ. Oh, sini aja. Nanti waktunya gue pindah. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast PPG Calon Guru 2026 UMM. Masih ingat jargonnya yang kemarin? Masih ya. Kita tes ombak dulu. Kita guru hebat, Berpikir dengan kritis, mengajar dengan hati, siap menginspirasi. Oke, pada kesempatan siang hari ini masih semangat ya? Masih semangat? Sore. Maaf ya, sore. Oke. Masih semangat? Masih. Karena kita calon guru khususnya SD atau MI ya. Di sini saya akan mengetes semangatnya dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes ya. Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Oke, perkenalkan dulu. Tak kenal maka tak aruf ya. Jangan tak sayang dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ari Izul Haq. Di sini saya sebagai moderator 1, ditemani dengan rekan saya Rofida. Saya sebagai moderator 2. Dan tentunya narasumber bagi young learners ya. Karena tema pada sore hari ini yaitu pendidikan bahasa Inggris untuk anak SD. Penasaran ya pastinya ya? Bahasa Inggrisnya gimana? Apakah sulit? Oke, silahkan dikenalkan dulu, Mbak. Bu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Dasari. Di sini saya sebagai narasumber untuk merefleksikan pembelajaran kita bahasa Inggris untuk guru SD. Oke. Sudah Sudah? perkenalannya? Sudah. Oh, nggak ada yang mau tanya-tanya Instagram Ya. Noro ya? Oke. Baik. Langsung saja ke sesi inti ya. Rekan-rekan, bahwasanya kita tahu bahwasanya anak usia SD, kita tahu bahwasanya mereka ada pembelajaran baik itu bahasa Inggris maupun mulok. Nah, kenapa kok bahasa Inggris itu penting dan mengapa kok di UMM kita itu memilih peminatan bahasa Inggris? Nah, akan dijelaskan secara singkat oleh Bu Putri mengenai dari konsep 4C-nya kemarin. Silahkan Bu Putri seputar refleksinya selama perkuliahan semester kemarin ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum saya mengikuti materi bahasa Inggris untuk guru SD ini ya, saya itu membayangkan kalau selama perkuliahan nanti itu kita akan membahas tentang grammar atau sulit-sulit ya, Bu, iya seperti itu, atau vocabulary, kemudian apa lagi, pronunciation. Pronunciation-nya. Nah, tapi ternyata selama perkuliahan kita tidak mempelajari hal itu, namun kita mempelajari tentang teori EYL atau yang kita kenal dengan English for Your Young learners, iya. Nah, di situ saya mempelajari. Saya sebagai calon guru itu materi dengan peran kita sebagai calon guru SD itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena sebagai calon guru SD kita tidak hanya dituntut mampu menggunakan bahasa Inggris, namun kita juga harus mampu mengajarkan bagaimana cara mempelajari pelajaran bahasa Inggris itu dengan menyesuaikan karakteristik murid-murid kita yang ada di kelas. Nah, sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya berpikir
bahwa mengajar bahasa Inggris itu berarti kita menjelaskan kosakata, kemudian grammar, lalu memberikan latihan-latihan soal seperti itu. Namun setelah mengikuti perkuliahan itu, saya memahami bahwa pembelajaran bahasa Inggris untuk murid SD itu harus lebih komunikatif, kemudian kontekstual, kemudian apa lagi? Kemudian menyenangkan. Jadi Menyenangkan. ya. Pastinya menyenangkan ya Bu ya. Hanya sekedar hafalan ya. ya betul, itu sepertinya zaman kita ya. Iya. Ditutup Hanya hafalan ya. menghafal kosakata. Iya. Hafalan kamus itu ya. Ya, Iya. sebelum pertemuan paling apa ya? Kita disuruh menghafal 10 Store kosakata gitu betul. ya. Oh, iya, Sama betul. berarti ya. Seperti itu. Terus apakah selama perkuliahan itu Bu Putri merasakan perbedaan yang signifikan kira-kira? Ada perbedaan sekali. Dulu saya berpikir mata kuliah ini mungkin akan membahas cara mengajar bahasa Inggris, tapi ternyata lebih luas. Seperti kalau dulu seperti tadi kayak kita zaman dulu Hafalan itu ya. menghafal kosakata atau vocabulary. Iya. Namun setelah mempelajari mata kuliah ini kita mendapatkan pembelajaran bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu bisa kita kemas atau bisa kita desain dengan seperti menggunakan lagu-lagu, kemudian permainan atau game, Nah, kemudian bisa juga activity learning juga, iya. aktivitas kenyataan seperti itu. Kemudian Kalau berarti ini kan semester 1 sudah terlampaui ya Bu Putri ya. iya sudah. Dengan pengalaman Bu Putri belajar bahasa Inggris itu bisa lewat lagu, bisa permainan. Kalau boleh tahu Bu Putri dulu PPL-nya pegang kelas berapa sih? Dulu saya memegang kelas 3. Oh, kelas 3. Kelas 3 ya berarti ya. Ya, kelas rendah Kelas bawah. rendah. Nah, di situ di PPL juga saya mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Pembelajaran yang saya dapatkan itu seperti kayak classroom language, Iya. itu yang penguasaan kosakata yang sederhana atau instruksi yang sederhana. Oke. Karena kan instruksi yang sederhana itu lebih baik daripada instruksi yang panjang. Nah, Oke. itu saya terapkan di waktu PPL kelas 3 itu. Contohnya kayak seperti good. Ya Oke. itu. Kemudian please raise Your hand. ya itu. Kemudian be quiet please. Ya betul. be quiet. Good morning juga. Berarti Gini ya, anak-anak itu diajarkan langsung berpraktek ya, biar meskipun bahasa Inggrisnya cuma sedikit-sedikit, tapi mereka lebih Little-little ya? paham ya. Iya, betul. Little aja. Oh ini digunakan untuk ini gitu ya. Ya betul seperti itu. Karena kan kalau kita seumpamanya kita menyuruh murid gitu ya, menyuruh murid untuk menghafal kosakata ini harus hafal 10 kata. Nah itu sepertinya kurang menyenangkan atau kurang bosan untuk. Membosankan ya? Iya betul. Iya. Nah kalau seumpamanya kita menggunakan atau membiasakan menggunakan classroom language seperti tadi ya kayak good morning, good afternoon, thank you, itu mungkin bisa membiasakan murid itu menghafal dengan baik atau bisa ya bisa Secara langsung lah Ya. ya, dia nggak Prakteknya. membayangkan, dia nggak berani mengutarakan pendapatnya tadi kan. Oh, Bu, Iya. apakah ini raise your hand-nya gini nah itu Iya. kan takutnya kan seperti itu ya. Oke, Betul. benar. selain itu kan kita juga bisa menggunakan gestur selain menggunakan itu tadi Oh, iya. please raise your hand, itu kita juga harus membuat gestur juga Oh, agar murid-murid kan mengingat daya ingatnya lebih kuat dengan menggunakan itu gestur atau secara langsung. Oke, menarik. Ada lagi nih yang ingin saya tanyakan. Itu tadi kan sudah sangat connect dengan BPL ya. Kalau bagi Bu Putri tersendiri, tantangan selama belajar bahasa Inggris ini apa sih? Bisa diceritakan?
Kalau tantangannya sih banyak ya. Hanya ya. Ya, Suka sekarang bahasa Inggris atau enggak sih Bu Putri? 50-50 Oh, lah. 50-50 ya. Oh Iya. 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 Mungkin sukanya karena ada lagunya ya. Oh, karena ada lagu-lagu. Lagu-lagu games gitu Oh, ya. kalau nggak ada nggak suka itu berarti. Bisa Iya, jadi. Nah, itu 50-50. tantangannya yaitu kita sebagai guru kan perlu belajar lagi, terus belajar. Seperti kata Pak Agung, Iya. meskipun kita melakukan kesalahan, belajar adalah proses belajar, kesalahan itu proses belajar. Nah, tantangan saya seperti menentukan suatu kalimat, tapi itu agar bisa dipahami oleh murid. Seperti itu. Seperti itu. Ya itu. Kemudian contohnya di materi rekonteks, ya itu kan atau argumentatif. Iya. Kita kan membuat kalimat, menyusun kalimat itu dengan menggunakan linking word atau penghubung. Nah, di bahasa Indonesia saja kita masih bingung menggunakan kata penghubung Iya. untuk kalimat yang selanjutnya. Nah, apalagi untuk yang di pelajaran bahasa Inggris itu, ya itu seperti itu. Ada lagi kira-kira atau khusus seperti itu aja dalam tantangan pembelajaran bahasa Inggris ini? Mungkin Atau mungkin bisa diceritakan tantangan selama mengajar di PPG, ada yang bahasa Inggris itu kayak gini, oh anaknya seperti ini. mungkin mungkin menurut saya benar sekali kalau EYL ini, teori EYL ini perlu dilakukan sejak dini atau sejak SD itu, karena menurut saya kalau tidak sedini mungkin kita mengajarkan murid kita bahasa asing atau bahasa Inggris ini, contohnya kayak seperti umpamanya anak kelas 1, nah itu belum pernah diajari bahasa Inggris. Nah, namun ada guru memberikan kata-kata dengan menggunakan bahasa Inggris itu membuat anak tersebut itu seperti apa ya? Diintimidasi dengan apa? Bahasa asing. Bahasa asing. Ya, oh, sehingga kepercayaan murid tersebut mungkin menurun. menurun, Nah, ya, seperti masih itu. menurun sih. Ya, jadi IEL ini menurut saya bagus sekali untuk pembelajaran di SD. Oke. Kalau kan saya pernah menemukan nih anak yang suka bahasa Inggris karena memang terutama Gen Alpha ini ya Bu ya, dia itu sukanya main HP terus gamenya bahasa Inggris. Nah, gimana menurut Bu Putri, pendapat Bu Putri? Itu sebenarnya bagus sih, tapi kalau kita juga harus memiliki batasannya sih. Kan kita juga nggak tahu ya di game itu kan mungkin ada kata-kata bahasa Inggris yang seperti negatif atau gimana gitu, iya, seperti itu. Nah, mungkin kita harus apa ya? Orang tua ya mengawasi murid-muridnya, guru ya juga. Oke. Ya seperti itu. Selanjutnya nih, masih semangat ya? Setelah kita mengetahui apa tadi konsep pelajarannya dalam bahasa Inggris itu gimana selama semester 1, terus connection-nya gimana, terus tantangannya gimana, setelah mempelajari pendidikan bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar, perubahan apa sih yang Bu Putri rasakan? Mungkin perubahan saya mendapatkan ilmu juga dari pasti ya ilmu ya. Seperti contohnya yang kalimat pujian, apa itu namanya? Apa ya? Affirmation. Iya. Nah, itu untuk murid itu bagus menurut saya. Seperti umpamanya ada orang murid itu membersihkan kelasnya yang kotor. Nah, sebagai seorang guru kita memberikan pujian atau apresiasi seperti good job gitu. Nah, itu menurut saya dapat siswa atau
membiasakan kebiasaannya untuk melakukan atau mengulangi tindakan yang baik untuk kedepannya seperti itu. Nah, kemudian perubahan yang saya dapatkan, saya atau materi juga mau dikemas dengan lagu-lagu atau permainan atau juga aktivitas lainnya seperti itu. Sangat menarik ya. Tepuk tangan untuk Bu Putri. Oke, luar biasa sekali pemaparan dari Bu Putri tadi. Kita bisa belajar banyak tentang aktivitinya apa aja dalam English Young Learners ya. Terus appropriate class language, terus sama afirmasi positif tadi Ya, dulu ya, dalam pujiannya. Oke, karena kolom komentarnya sangat ramai nih Bu Ovi ya. Banyak yang ingin bertanya ini kayaknya ini. Baik, adakah yang ingin bertanya untuk Bu Putri? Gak ada teman-temannya? Belum ada? Oh ya, silakan. Oh iya, Oh, baik. silahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya terhadap Bu Putri terkait tadi apa mata kuliah bahasa Inggris Bahasa Inggris ya. untuk anak SD ya. Betul. Iya. Sekarang kan kita tahu ya untuk di dunia pendidikan SD sendiri itu kan kita ada yang namanya pembelajaran mendalam. Nah itu apakah bagaimana cara kita mengajar bahasa Inggris itu dengan cara atau metode pembelajaran mendalam sendiri. Jadi pembelajaran mendalam itu dimasukkan ke dalam pelajaran bahasa Inggris, ya? seperti itu. Itu caranya gimana sih? Karena kan kita tahu bahwasannya nggak semua anak itu kan suka bahasa Inggris ya. Iya. Nah itu paling tidak bisa membuat anak itu lebih suka terhadap bahasa Inggris itu seperti apa gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bu Putri, mau langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Pak Aldi. Mungkin ini kita ya sebagai calon guru PGSD tapi bukan yang ranah ke bahasa Inggris full. Kita menggunakan bahasa Inggris itu untuk yang kayak tadi kayak classroom language itu, untuk hanya yang sekedar membiasakan anak-anak untuk mendengarkan kosakata bahasa Inggris yang sederhana atau yang simpel-simpel itu. Untuk pembelajaran ilmu makna, mungkin kita ya seperti tadi kita menambahkan atau mengemasnya dengan menggunakan lagu atau song, kemudian games atau permainan. Tapi dari itu kita juga harus bisa menyesuaikan materi apa dengan yang sesuai dengan konteks lagu atau permainan seperti itu. Tadi maksud Bu Putri tadi setiap pelajarannya itu digabungkan dengan kegiatan yang disesuaikan oleh usianya Pak Aldi. Misal kelas 1 nih belajar berhitung, number 1, number 2 kan kalau langsung di ini 1, 1 gitu kan monoton ya. Oke. Pastinya bisa disesuaikan dengan dikasih lagu nih, anak-anak bisa hafalan sambil menyanyikan sebuah Kadang kan anak lebih hafal dengan nyanyian. Iya, Jadi betul. kita langsung menghafal Iya. kosakata. Iya, betul. Anak yang auditory itu tadi kan Pak Aldi. Berarti sangat dibutuhkan jiwa guru yang kreatif ya. Iya. Dan ceria Oke, pastinya. baik. Terima kasih. Sudah terjawab Pak Aldi? Sudah. Terima Oke, kasih. Terima kasih. Sudah terjawab. Sudah. Pertanyaannya kan mendalam. Mendalam tadi itu terkait itunya Pak, apa namanya? Kan ada salah satu yang di pembelajaran mendalam itu untuk menyenangkan dulu. Jadi gimana itu anak-anak itu enggak joyful. Jadi anak-anak itu enggak istilahnya itu enggak takut gitu Itu Pak. jawabanmu sendiri toh, bukan jawaban dari narasumber toh. Tadi ini Pak, bukan itu tadi yang Mas dimaksud. Jadi di dalam podcast ini ada pertengkaran antara peserta. Oh iya.
antar Audien. antar pendengar yang tertukar ya. Ya, oke. Saya kan belum mendengar jawaban dari narasumber seperti yang kamu inginkan. Yang di Tapi kamu kok sudah bilang, sudah Pak, sudah Pak. Maksudnya kamu tuntut ke sana, mestinya kamu begini loh. Wah, gitu ya. Oke. Kalau saya ini kebetulan punya pengalaman. Saya punya cucu, saya sudah kakek-kakek. Berapa Pak? Sudah 3 saya cucu. Nah, cucu saya itu baru usia 1 tahun sudah diikutkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, ngomong aja belum tapi sudah ikutin bahasa Inggris. Mulai dari di rumah itu ibunya sudah selalu memutar video dengan penyampaian bahasa Inggris. Coba nanti Anda bisa cek ya, walaupun memang untuk anak-anak ya, namanya siapa ya, lupa saya, pokoknya yang itu nanti tak kasih lah nanti. Kartun Pak? Bukan kartun, ini asli orang. Itu satu itu bahwa cucu saya usia 1 tahun sudah dipaparkan itu. Dan kemudian juga tidak hanya nonton di rumah televisi yang tayangan tentang itu, belajar walaupun sederhana ya, tapi juga disekolahkan. Anak usia 1 tahun disekolahkan. Di sekolahnya itu apa? Sekolahnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kamu kan belum tahu ya? Ada di Malang ini, nanti tak kasih alamatnya sekolah itu. 1 tahun itu sudah bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena ayahnya anak ini kerjanya di luar negeri. Ayahnya anak ini kan berarti anak saya. Gitu. Itu kerjanya di Amerika. Gitu. Nah ini saat ini sudah dipapar dengan English for Young Learner itu anak saya yang orang tuanya di Amerika. Sedangkan anak saya yang orang tuanya di Jakarta dan tinggal di Jakarta, ini PAUD sudah diajarkan bahasa Inggris. Bahkan kursus secara intens sekarang dia TK kelas 0 besar itu memang juga sudah dengan bahasa Inggris. Itu dikursuskan bahasa Inggris. Jadi cucu saya itu sudah terpapar seperti itu sejak kecil, sudah belum usia sekolah itu 1 tahun ya. Nah, kenapa? Nah, memang anak sekarang saya juga barusan survei ke satu SMP. Satu anak SMP itu saya tanya, besok ke depan kamu punya cita-cita akan menjadi apa? Saya ingin bekerja di luar negeri. Nah, itu anak-anak sekarang itu trennya begitu. Nah, Kita yang besar juga. kenapa punya cita-cita ke luar negeri? Dia cerita kalau gaji di luar negeri itu tinggi, menyenangkan Pak. Itu anak SMP sudah punya pemikiran begitu. Nah, lalu kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia suram Pak. Nah, kenapa? Gajinya kecil ya gitu. Nah, kemudian saya tanya anak saya yang di Amerika itu, berapa gajimu nak? Sebulan hanya 40 juta Pak. Hanya 40 juta. Tapi masalahnya kan ya untuk hidup di sana kan tinggi. Nah, terus bulan kamu habis berapa untuk hidup? 20 juta. Nah, jadi bisa saving berapa per bulan? Ya 20 juta, 15 juta bisa savingnya. Di sini nggak bisa. Kita setahun. Di sini nggak bisa saving. Ada Di sini ada 4, habisnya ya 4. Lah kamu mau? Nah itu dia Pak.
Nah, mau jadi guru. Itu. Nah, jadi bahasa Inggris itu sesuatu yang penting ya kan. Maka mestinya itu tadi saya pikir penting untuk diungkap oleh tapi karena pengalaman Anda terbatas ya, belum punya cucu yang tapi sudah punya anak kan? Nah, ini jadi nggak punya pengalaman itu. Kalau saya kan melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Itulah ya yang terjadi. Nah, memang masa depannya itu kita memasuki apa yang disebut sebagai globalisasi itu. Sehingga tapi ada risiko yang besar. Risikonya apa? Pelajaran bahasa Jawa hilang sekarang. Iya. Ya kan? Tidak ada penutur bahasa Jawa. Ya kan? Rugi nggak itu? Ya, rugi secara kebangsaan. Ya. Itu. Nah, karena itu mungkin bagian dari visi misi sebagai seorang guru ketika kemarin di mata kuliah yang berbeda, mungkin di mata kuliah PK ya, itu kamu perlu sensitif atau memiliki kepekaan terhadap dia. Oke, saya kira itu masukan saya dan mohon maaf untuk ini seperti yang saya tulis di WA grup itu format itu itu tadi belum